Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada para hadirin sekalian, patutnya kita untuk selalu mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah yang telah Allah berikan, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik berupa kesehatan, kekuatan. Yang paling nikmat, paling tertinggi adalah nikmat iman dan Islam. Dan salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kepada keluarga, para sahabat, tabi'un dan tabi'in, dan serta seluruh umat pengikut beliau hingga akhir kiamat nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk berbicara di depan antum sekalian, bukan karena saya lebih tinggi ilmunya daripada kalian, namun kita di sini berbagi ilmu. Semoga Allah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua atas apa yang kita lakukan saat ini. Baik, saya akan membahas tentang sedekah. Yang kemarin kita telah membahas tentang bagaimana berjihad, bagaimana mendapatkan keutamaan jihad dan lain sebagainya. Dan kemarin juga sudah kita bukan sekedar berbicara, namun kita sudah mengekspresikan apa yang telah ilmu yang kita dapatkan, apa yang Al-Quran yang telah kita hafalkan, sudah kita lakukan. Jadi ini bagian dari keimanan seseorang bahwa dia yakin akan janji Allah di hari kiamat nanti. Berbicara tentang sedekah, banyak orang kaya di luar sana yang menumpuk-numpuk hartanya, yang seakan-akan dia yakin hidup kekal dengan harta yang ia kumpulkan. Namun di balik semua itu, bahwa dia telah tertipu oleh kehidupan dunia yang telah Allah berikan segala bentuk kenikmatan berupa kekayaan, keturunan, ketampanan, segala macam hal, yaitu dimaksud istidraj. Maka jangan sampai kita termasuk bagian dari situ. Jadi Allah menyuruh kita untuk menjadi orang yang kaya, dermawan, agar dengan harta yang dititipkan Allah kita tolong agama Allah dengan harta yang kita miliki. Seperti kisah Utsman bin Affan ketika perang. Rasulullah ketika hendak perang, saya lupa nama perangnya, perang apa. Beliau kekurangan kendaraan kuda. Lalu beliau mengatakan kepada seluruh sahabatnya, Wahai para sahabatku, siapa yang mau berinfak, siapa yang mau bersedekah kuda, bahwa kendaraan kita kurang, saya. Langsung Utsman bin Affan angkat tangan, saya Rasulullah. Langsung Utsman bin Affan mengasih 100 ekor kuda. Masih kurang. Siapa lagi yang mau? Saya Rasulullah, kata Utsman bin Affan. Dikasih lagi 100 kuda. Masih kurang. Siapa lagi yang mau? Kata Rasulullah. Saya Rasulullah. Maka Utsman bin Affan mengkasih lagi sampai 700 ekor kuda, dan Rasulullah masih kekurangan. Siapa lagi? Dan sampai yang terakhir
yang ke-1000-nya, saya Rasulullah, kata Utsman bin Affan. Saya hanya tinggal mempunyai 100 ekor unta dan tak ada lagi yang tersisa, hanya ini yang terakhir. Maka Rasulullah mengatakan, Utsman bin Affan, tak ada lagi yang dapat menghalangi dia masuk surga kecuali dengan harta yang ia infakkan di jalan Allah ini. Karena betapa besarnya orang yang bersedekah itu untuk menolong agama Allah. Dan seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 273, saya akan bacakan artinya untuk mempersingkat waktu, atau saya bacakan sedikit ayatnya, enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiruna fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yastati'unna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya? Oh, Afwan, ada yang salah berarti. La yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya, apakah apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena berjihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta kepada orang lain secara paksa. Apapun yang kamu infakkan dari harta yang baik, sesungguhnya tentangnya Allah Maha mengetahui. Dari ayat ini persis seperti apa yang difirmankan Allah, pas banget untuk Utsman bin Affan. Jadi kita kemarin tentang jihad, alhamdulillah uang yang terkumpul. Jadi saya akan hitung di sini, jadi agar tidak ada yang transparan. Terkumpul memang tidak seberapa, tapi bagi para santri, bagi para kita yang dilanda oleh krisis moneter, alhamdulillah ini sungguh harta yang sangat banyak bagi kita. Namun nggak tahu, bagi orang kaya mungkin paling 1000 ini. Jadi kita hitung bersama, alhamdulillah ada sedikit untuk kita sedekahkan pada saudara-saudara kita yang di Masjidil Aqsa, di Palestina khususnya, yang mereka dalam keadaan berjihad. Namun kita tidak bisa berusaha dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita. Namun kita tidak sampai di situ, kita terputus. Masih banyak jihad yang lain. Tentang apa? Dari harta yang kita cintai. Maka ini insya Allah bagian dari jihad kita melalui harta. Insya Allah akan kita dapatkan pahala jihad mereka atas sedikit harta yang kita titipkan, maka kita mendapat pahala bagian dari situ. Ini sekitar 170, 80, 100. Tadi dapat satu minggu itu ada 170, namun ada sisa saldo sekitar 24.000. Jadi sekarang sekitar 195 ribuan. Ada recehannya dikit nih. Alhamdulillah dari sekian harta yang kita kumpulkan, kita masih menyempatkan waktu untuk menyisihkan harta yang kita miliki untuk di jalan Allah. Semoga harta ini akan kekal abadi, seperti kajian yang tadi kita bahas. Sungguhnya harta yang dikumpul-kumpulkan namun tidak dikeluarkan untuk jalan Allah itu akan habis, akan tak bermakna, bahkan akan diminta pertanggungjawaban. Namun harta yang Allah kita titipkan kepada kita infakkan kepada Allah, jalan Allah, maka ini akan kekal. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Langsung artinya ya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai
pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi harta mungkin ada yang berinfak 1000 akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi insya Allah ini sangat banyak pahalanya sekali. Dan banyak lagi Al-Quran, ada lagi Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 268. Ini setan menakut-nakuti kita untuk jangan berinfak. Dan yang artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kamu akan kemiskinan dengan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunannya baginya darinya dan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Allah menjanjikan kita kekayaan, tapi kita masih ragu-ragu akan janji Allah dalam Al-Quran. Padahal ayat ini sudah kita hafalkan. Jadi jangan sampai hafalan itu tidak berbekas dalam jiwa kita. Setiap menghafalkan ini, infak, niatkan aku harus 1 bulan minimal 1000. Tapi kalau untuk berinfak di jalan Allah, paksakan, minimal paksakan untuk diri kita untuk berusaha. Harta yang paling kita cintai berapa? Minimal 50.000. Paksakan sekali-sekali. Insya Allah kalau udah terbiasa ini, sekali, 2 kali, 3 kali, ini akan sangat ringan untuk kita berikan. Karena kita sudah terbiasa. Namun kalau 1000 untuk menjadikan 50.000, ini sangat berat teman-teman. Jadi harus kita mulai memaksakan diri untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah. Jangan sampai harta berjuta-juta Allah titipkan, namun untuk menyimpulkan 5.000 pun masih berat tangan kita. Itu sungguh nanti kita terkena ayat-ayat yang orang-orang yang fikir di ayat Al-Quran ini. Kultum saya sedikit ini mengenai kisah tentang orang-orang yang soleh yang berinfak. Satu lagi kisah. Waktunya tambah dikit ya. Kisah seorang orang tua, seorang guru, syekh. Dia umurnya sekitar 80 ke atas nih. Yang di saat itu usianya bulu matanya itu sudah memutih sampai menutupi alis matanya. Lalu muridnya melihat seorang gurunya menanam pohon kurma. Yang pada saat itu kurma itu ibaratnya 5 tahun baru akan berbuah. Tapi dia masih sempat menanam di usianya yang sudah tua. Lalu muridnya bertanya, "Wahai Syekh, apa yang kau lakukan? Di usiamu yang setua ini engkau masih sempatkan menanam pohon kurma yang mungkin akan berbuah 5 tahun atau 6 tahun ke depan." "Wahai muridku, muridku, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan apa yang kita kerjakan. Bahwa kurma yang saya tanam ini akan tumbuh walaupun saya mati, maka setiap ulat, burung, orang yang berteduh di bawah naungan kerindangan pohon ini, maka itu akan menjadi bagian pahala dariku." Maka betapa besarnya nikmat. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang sedikit ini. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyiapkan amal jariah. Sholat itu kalau kita mati amal terputus, namun pahalanya tidak berjalan. Namun kalau sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan yang lain sebagainya, itu akan menjadi ladang pahala sampai di akhirat nanti. Mungkin sedikit ini bisa bermanfaat, menambah iman kita, menambah jiwa kita untuk bersedekah. Jika ada yang ingin menambah infak sedekah untuk saudara kita yang di Palestina, masih sempat karena Ustaz Hani belum pulang. Jadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.